Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah real contoh urutan pengisian formasi P3K Guru 2023, honorer P1, P2, P3, P4 per mapel per instansi teman-teman ya. Ini terkait dengan urutan pengisian formasi ya. Untuk lebih memperjelas lagi bagaimana sebenarnya urutan pengisian formasi P3K Guru 2023 bagi honorer P1, P2, P3, P4 per mapel per instansi. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja membahas real contoh urutan pengisian formasi P3K Guru 2023, honorer P1, P2, P3, P4 per mapel per instansi. Nah teman-teman ya, kalau kita perhatikan di mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, jelas sekali terlihat di sini teman-teman ya, perihal mekanismenya untuk penempatan P1, P2, P3, P4 itu ada dua mekanisme. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan, dan yang kedua itu adalah mekanisme menggunakan CAT ya, atau seleksi menggunakan tes CAT BKN. Yang mana urutannya itu adalah penempatan untuk guru lulus PG 2021. Jika masih tersedia formasi, maka nantinya P2, P3, P4 itu bisa mengikuti tes CAT BKN. Dan urutan penempatannya adalah mulai dari guru lulus PG, kemudian P2, kemudian P3, kemudian pelamar umum. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Ini kan P1 ya, ini aman penempatan. Sedangkan P2 dengan P3, misalkan nilai P2 itu cuma 400, nilai P3 500, kemudian nilai P4 anggaplah 600 misalkan, cuma memperebutkan satu formasi, maka otomatis yang mengisi penempatan dulu adalah P2 dulu teman-teman, meskipun dia kalah nilai. Kenapa? Karena P2 itu menang urutan prioritas. Logikanya seperti itu teman-teman ya, unggul dalam perengkingan kategori. Jadi sebelum perengkingan nilai, ada dua jenis perengkingan sebenarnya teman-teman ya di P3K Guru 2023. Yang pertama itu adalah perengkingan kategori, dan yang kemudian yang kedua itu adalah perengkingan nilai. Jadi nanti perengkingan nilai terjadi apabila terjadi persaingan antara sesama pelamar dengan kategori yang sama. Tapi kalau misalkan ada beberapa guru honorer yang memiliki kategori berbeda, maka itu akan dilakukan perengkingan secara kategori dulu teman-teman ya. Perengkingan secara kategori itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu ya, sebelum lebih lanjut ke yang lebih tinggi lagi. Nah jelas sekali di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya. Nah di sini di bagian sini ini jelas ya. Ini dia untuk lebih realnya lagi supaya tidak ada kesalahpahaman lagi. Tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi urutan pertama untuk pengisian formasi yaitu adalah guru lulus PG 2021. Adapun urutan prioritasnya adalah THK 2, kemudian guru honorer negeri, PPG, dan guru swasta. Nah, jika masih tersedia kebutuhan formasi, maka lanjut untuk THK 2 atau yang kita kenal dengan istilah P2 teman-teman ya. Kemudian jika masih tersedia formasi, lanjut guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Setelah itu barulah pelamar umum. Nah, itu adalah gambaran secara ringkas perihal tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, di sini teman-teman ya, untuk kita lihat dulu bagaimana sebenarnya real contoh penempatan P1, P2, P3 dan P4 teman-teman. Kita ambil contoh kecil di sini ya. Misalkan formasi guru kelas SD. Ini formasi guru kelas SD, pelamar P1-nya itu ada 16 orang, kemudian P2-nya 15, P3 1551, kebutuhan umum atau pelamar umum itu mencapai 742. Jadi totalnya secara keseluruhan yang sudah ikut tes CAT ya, misalkan 2324. Anggaplah di instansi ini formasi guru kelasnya misalkan kita tulis di sini 500 teman-teman ya. Oke.
Anggaplah misalkan formasi guru kelas SD-nya itu adalah 500 formasi. Nah, otomatis khusus ya formasi guru kelas. Nah, di sini kan ada pelamar P1 atau pelamar prioritas jumlahnya 16. Mekanisme yang mengaturnya adalah bahwa guru lulus PG di tahun 2021 itu tidak perlu lagi mengikuti tes CAT BKN dan langsung mengisi penempatan sepanjang ada kebutuhan di instansi. Nah, kebutuhannya di sini ada 500 formasi, sedangkan pelamar prioritasnya cuma 16 untuk formasi guru kelas SD, teman-teman. Jadi otomatis ke-16 pelamar prioritas ini atau P1 akan langsung mengisi formasi jadi langsung mengisi formasi ke semuanya ini 16 itu akan diangkat teman-teman ya menjadi ASN P3K. Jadi tersisa sekitar berapa ya teman-teman ya 500 dikurang 16 ya berarti sekitar 494 formasi lagi. Jadi tersisa 494. Jadi pelamar prioritas satunya aman, diangkat semua karena formasi lebih banyak dari pelamar P1. Nah, lanjut ke P2. Nah, jika masih tersedia formasi sesuai dengan aturan yang ada, maka lanjut untuk penempatan THK2 atau kita kenal dengan P2. Jadi jangan dulu ke P3, jangan dulu ke P4. Kita cek dulu adakah kira-kira P2 yang mendaftar formasi guru kelas SD. Ternyata ada 15 orang, teman-teman, dan ke-15 orang ini itu sudah mengikuti tes CAT BKN. Salah satu keistimewaan P2 itu dengan P3 itu tidak ada nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai yang didapatkan sepanjang formasi lebih banyak daripada pelamar, maka otomatis bisa lulus semua menjadi ASN P3K. Kebetulan jumlah pelamar yang sudah mengikuti tes CAT BKN untuk THK2 cuma 15, sedangkan sisa formasi setelah penempatan P1 itu banyak sekali, teman-teman. Ada sekitar 494. Nah, jadi logikanya kalau formasi lebih tinggi daripada pelamar, maka P2 ini juga bisa langsung diangkat semua menjadi ASN karena memang P2 dan P3 tidak perlu untuk mencapai nilai ambang batas. Jadi 15 ini aman, ke-15 ini aman, teman-teman ya. Jadi tinggal dikurang lagi, berarti tinggal 486 formasi. Jadi tersisa 486 formasi. Nah, di sini ada P3 lagi, teman-teman. Ini dalam satu instansi ya, dalam P3 ternyata ada P3 lagi. Kita pindah ya, jika masih tersedia formasi maka akan di ranking untuk pelamar prioritas 3 atau kebutuhan khusus guru non ASN masa kerja 3 tahun ke atas tidak lulus PG. Ada sekitar 1551 teman-teman yang sudah mengikuti tes CAT, sedangkan sisa formasi yang ada adalah 486. Pertanyaan sekarang, apakah P3 ini bisa diangkat semua menjadi ASN melalui formasi guru kelas SD? Tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena jumlah pelamar itu lebih banyak daripada jumlah formasi. Nah, lebih banyak ya daripada jumlah formasi. Otomatis kan seperti itu, teman-teman ya. Jadi logikanya bagaimana? Logikanya ini di ranking dari 1551 ini akan diambil 486, teman-teman ya. Akan diambil 486 formasi. Jadi ada sekitar seribuan ya, 1000 pelamar P3 yang gugur, lebih-lebih yang P4, teman-teman ya. Jadi seperti ini real contoh urutan penempatan ya bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, di sini teman-teman juga bisa perhatikan ini, teman-teman ya. Ini mungkin juga cukup membantu sih sebenarnya, teman-teman ya. Nah, di bagian sini teman-teman perlu ketahui juga ini ya. Ini dia. Oke, ini. Teman-teman perhatikan ini kan ada beberapa pelamar ya, dan sudah ada nilai totalnya terkait dengan status prioritasnya. Agus total nilai 518 status P3 ya. Kemudian ada Indah total 665 status P4. Suci total nilainya 649 status P3. Rahmat total nilainya 515 status P3 dan Amiruddin total nilainya 412 status P2. Nah, anggaplah misalkan di instansi ini formasi guru kelas SD ya. Misalkan formasinya 3, teman-teman. Nah, sedangkan pelamarnya 5. Nah, yang dilihat dulu di sini adalah perankingan urutan kategori. Nah, siapa yang kategori tertinggi? Ternyata Amiruddin. Sekalipun nilainya rendah, Amiruddin ini tetap lulus ya, lulus mengisi formasi. Nah, kenapa? Karena dia menang urutan kategori, teman-teman. Jadi tersisa 2 formasi lagi. Nah, kebetulan 2 formasi ini dilakukan lagi peranking kategori. Ternyata ada P4 dan nilainya sangat tinggi, teman-teman. Ternyata masih ada P3 juga 3 orang ya untuk memperebutkan 2 formasi. Maka di ranking berdasarkan nilai. Kenapa? Karena urutan prioritasnya sama kuat.
Ya, seperti itu ya. Jadi diambil nilai tertinggi, ternyata yang tertinggi itu adalah Suci. Suci dengan Agus. Nah, sedangkan Rahmat ternyata kalah bersaing ya. Seperti itu kira-kira, jadi yang diangkat untuk P3 itu adalah Suci dengan Agus teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.